Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting dan kabar gembira dari Prof Nunu dan pemerintah, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lagi menonton video ini, silahkan ditonton atau disimak videonya hingga akhir, hingga selesai. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke pembahasan atau informasinya. Terkait informasi P3K untuk tahap 3. Nah, di sini ada informasi penting juga dari Ibu Nunu. Ini adalah postingan terakhir beliau. Halo sahabat semua, salam semangat pagi. Just info ya, seleksi ketiga masih didiskusikan di Panselnas. Belum ada info yang bisa saya bagi untuk ujian P3K jabatan fungsional guru tahap 3. Nah, yang ini hoax ya. Nah, di mana di postingan ini ditampilkan sebuah foto begitu teman-teman ya, sebuah gambar dengan bertuliskan kata hoax. Di sini kita bisa lihat kebijakan tahap 3. Bismillah, afirmasi 5 tahun mengabdi, sekolah induk kembali prioritas. Penambahan formasi. Terus ini apa, kepotong teman-teman ya. Sudah PG dapat ditempatkan. Nah, langsung ditempatkan PG P1, P2, P3 tidak perlu ikut tes. Cukup pilih formasi. Terus di sini ada foto dari Prof Nunu. Begitu teman-teman ya. Jadi diingatkan bahwa informasi ini adalah informasi hoax. Dalam artian belum ada afirmasi 5 tahun mengabdi di kebijakan atau di tes tahap 3 nantinya. Ini sangat-sangat ditekankan oleh Prof Nunu, yang ini hoax. Nah, kita lanjut ke kabar gembira dari salah satu Pemda teman-teman ya. Sebagaimana dikutip dari kompas.com, di mana diinformasikan bahwa sebelum dihapus, pemerintah Kabupaten Madiun akan angkat tenaga honorer jadi P3K. Informasinya 26 Januari 2022. Ini tak lain karena adanya statement atau informasi yang viral mengenai penghapusan tenaga honorer sampai tahun 2023, teman-teman ya. Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur akan mengupayakan pegawai yang berstatus tenaga honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Masya Allah teman-teman ya. Upaya itu dilakukan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer mulai tahun depan, yaitu 2023, teman-teman ya. Kita ajukan dan semuanya tenaga honorer bisa diajukan sebagai P3K. Nah, ini teman-teman ya. Kita ajukan dan semuanya tenaga honorer bisa diajukan sebagai P3K. Tentunya mengajukan itu berhitung kemampuan keuangan daerah. Ujar Bupati Madiun Ahmad Dawami kepada kompas.com. Karena memang harus juga diperhatikan masalah gajinya teman-teman ya. Karenanya pria yang diakrab disapa Kajimbing ini meminta agar semua organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Madiun tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru. Hal ini agar semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K. Jadi itu alasannya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang dia menghimbau semua organisasi perangkat daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Tujuannya agar semua tenaga honorer yang ada saat ini bisa diangkat menjadi P3K. Jangan nambah lagi. Karena perhitungan saya, perhitungan global. Jadi biar kami mampu mengakomodir semuanya. Semoga ini juga bisa diikuti oleh semua Pemda di seluruh Indonesia teman-teman ya. Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menjadikan kesejahteraan pegawai meningkat
dari sebelumnya. Nah, betul sekali. Tidak hanya itu, ada kesetaraan antara PNS dan P3K lantaran sama-sama menjadi aparatur sipil negara Pemkab Madiun atau ASN. Saya harus persiapan tenaga-tenaga yang sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Madiun. Pemikiran saya dari awal harus ada kesetaraan di sini. Makanya ketika muncul P3K, baik itu guru, non-guru, medis dan lainnya, maka saya sangat sepakat karena butuh ada kesetaraan. Jadi di mana Pemkab Madiun ini, pemerintah Kabupaten Madiun ini juga sangat-sangat memperhatikan mengenai kesetaraan dan kesejahteraan para honorernya, teman-teman ya. Pihaknya meminta tenaga honorer terus bekerja maksimal dan tetap mempertahankan kinerjanya. Sebab pihaknya optimis seluruh tenaga honorer dapat diangkat menjadi P3K. Jadi di mana di Pemkab Madiun itu pemerintahnya sangat optimis, teman-teman ya, bahwa honorer yang ada di sana itu bisa diangkat menjadi P3K. Saya tahu mereka semua sudah bekerja maksimal, padahal belum PNS sudah maksimal. Makanya saya punya keyakinan seperti ini. Semua tenaga honorer jadi P3K. Untuk itu, sampai masalah ini selesai, seluruh tenaga honorer dipertahankan kinerjanya. Jadi dia meminta agar tenaga honorer yang ada mempertahankan kinerjanya. Itu bukan cuma yang ada di instansi pemerintah seperti di perkantoran begitu, teman-teman ya, tapi juga guru, bahkan tenaga medis. Pihaknya berjanji akan mengupayakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sebelum tahun 2024. Nah, ini ada janji, teman-teman ya. Pihaknya berjanji akan mengupayakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K sebelum tahun 2024 mendatang. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh pemerintah di Kabupaten Madiun ini tentang upaya kesejahteraan dan kesetaraan tenaga honorer dengan PNS. Bagaimana caranya supaya yang honorer bisa diangkat menjadi ASN, paling tidak ASN P3K. Tapi itu sudah cukup, teman-teman ya. Sudah cukup jika memang harus menjadi ASN P3K. Jadi inilah dua informasi yang dapat admin sampaikan, di mana dari Prof Nunu kita masih terus disuruh menunggu mengenai kejelasan tahap 3. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga semua Pemda juga memiliki pemikiran yang sama, bahkan lebih dari pemerintah Kabupaten Madiun untuk penyelesaian tenaga honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.